Hei. Pojok debat. Kalau nggak bahas MU, Barca, Messi, Ronaldo gitu. Nggak pernah bahas yang lain gitu kan. Liverpool, Arsenal. Iya. Kali ini kita ngomongnya Timnas Indonesia? bukan. Yang lebih berbobot dikit lah. Wah, Indonesia berbobot. Oke. Tapi parah. levelnya lebih tinggi karena ranking FIFA lebih tinggi timnas ini. Oke. Kita akan bahas timnas Inggris. Oke, Dan Timnas Inggris. menurut fakta kurang lebih 50 tahun terakhir Inggris tuh nggak pernah dapat juara yang bergengsi gitu, Euro ataupun Piala Dunia. Terakhir juara itu Piala Dunia tahun 1966. Charlie Chaplin masih berkomedi. Iya. Ya kan. Nah, jadi padahal kan diketahui bahwa liganya katanya terbaik. Pemain-pemain bintang ngumpul di sana. Tapi kenapa nggak juara? Itu pertanyaannya. Kenapa Inggris dengan sederet sumber daya yang dia punya tidak pernah juara piala yang bergengsi dalam 50 tahun terakhir? Coba. Langsung aja ya. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Grombol Media, dan jangan lupa follow Hakim Barca Partners dan Arsenal Folks di Instagram dan TikTok Anda. Itu dia. Jangan lupa juga nih nyalakan loncengnya, notification bellnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Grombol Media. Itu dia. Let's go. Kenapa sih Inggris nggak pernah berprestasi dalam 50 tahun Dari gue deh. Oke. Coba deh. Lu Isan, Ya, kenapa? gue simple aja sih sebenarnya. Rivalitas. Lu fans Inggris kan? Setahu gua. Fans Indonesia, gue terutama Indonesia. Tapi kalau di Piala luar Dunia. Indonesia gue Inggris. Jangan Indonesia lah. Iya. Nggak ada prestasinya. Ya oke, gue Inggris. Hening. Gue Inggris. Fakta dong. Gue Inggris ya, fakta. Ya tapi gue Inggris. Semoga nanti berprestasi ya Indonesia. Amin. Jangan cintai. Kobul. Timnas mudanya berprestasi. Udah diem deh. Oke, lanjut. Udah nggak usah lanjutin. Udah. Gue Inggris kenapa? Karena rivalitasnya, benar kata Yudam tadi. Karena rivalitasnya. Dulu gue lupa Piala Dunia tahun berapa tuh, yang tengahnya ada Scholes, Gerrard, Lampard. Itu kan Carrick. luar biasa banget ya, itu kan luar biasa banget. Dan pokoknya dari 11 pemain inti yang jelek cuman kipernya lah. Selalu. Kan, Masalahnya selalu. Jeleknya jelek banget masalahnya. Ada Robinson, Robert Green. Iya, pokoknya James. kiper kita udah mulai bagus ketika Johar. Ya. Nah, pas Johar bagus, pemainnya bego semua. Betul. Bego Kate semua. Walker. Iya, gitu-gitu. Aaron Ramsey. Ramsey-Well. Jack Wilson. Wilshere nggak main cedera. Iya. Tapi kalau yang golden generationnya itu yang zaman-zaman Lampard, Gerrard, Rooney gitu-gitu. Terry Ferdinand, Ashley Cole. Okay. Itu harusnya sih minimal Euro ada lah harusnya. Maksud gua, kan lu bilang rivalitas. Mereka membawa rivalitas itu ke negara. Iya. Ke timnas. Kalau menurut gua. Oh. Tapi ada mungkin kalian ada bukti-bukti gak kayak yang membuktikan kalau mereka tuh berselisih juga di timnas gitu. Iya, kalau gue lupa itu interview siapa, kalau nggak salah Ferdinand atau Carragher gitu, yang dia bilang kalau misal di training groundnya Inggris itu mereka itu bisa kubu-kubuan fans MU, pemain Tim MU sama oke. pemain MU, Chelsea dan sebagainya lah. Jadi emang itu juga jadinya ada kayak kompetitif di dalam, kompetitif bagus, tapi harusnya kan dipraktekkan di timnasnya gitu loh, bukan ketika lu di dalam itu nggak ada chemistry-nya, nggak ada ininya. Ya mungkin pemainnya itu kayak pengen bilang gue pemain bagus, gue pemain Chelsea gitu, atau gue pemain Arsenal, gue pemain MU gitu loh. Dia pengen menunjukkan itu. Oh, ada ego kayak yang angkat timnas Inggris nih pemain MU ya, gitu. Pemain Arsenal nih, pemain Chelsea. Berbeda gitu. dengan pemain Spanyol yang kalau memang di liga rivalitasnya tinggi rivalitasnya, tapi kan pas dibawa timnas isinya pemain Barca semua, jadi kayak bisa aja. Iya, maksud gua, tapi kan Bener ada dong. pemain kayak Casillas, ada Ramos juga yang bisa menurunkan egonya kayak ini nggak cuma tentang Barcelona dan Real Madrid, ini tentang Spanyol gitu. Nah itu yang nggak ada di Inggris mungkin. Iya, itu contoh bagusnya di Spanyol, tapi Inggris tidak melakukan itu. Atau mungkin karena di Spanyol tidak sebanyak Inggris gitu loh. Kalau Inggris kan ada Arsenal, ada Chelsea, ada Liverpool, ada MU. Kalau Spanyol mungkin cuma Barca sama Madrid gitu loh. Paling-paling Atletico Madrid lah. Tapi kan untuk di timnasnya yang paling kelihatan kayaknya cuma Barca sama Madrid. Dan di 2010 terbukti itu kurang lebih Barcelona. Iya Barca semua kan. Barcelona 8 pemain. Paling cuma Casillas sama Ramos doang. Villa. Nah, ya sama dia doang tuh. Ya itu menurut gua kalau yang paling logis kenapa pada waktu Golden Generation-nya kita nggak dapet, ya karena rivalitas. Tapi kalau untuk yang hari-hari ini, yang paling deket ini kan kita sebenarnya sempat masuk final Euro.
Gara-gara pemain Anda berdua nih. Oh iya, gara-gara Iya. dia. Nggak bisa tendang Ya, penalti. nggak bisa tendang penalti. Dimasukin untuk Nah ini mengalahkan. rivalitas nih. Ya kan? Kayak gini nih contohnya nih. Masalahnya begini, Marcus Rashford gak pernah main langsung disuruh penalti. Apalagi Saka pemain masih muda suruh penalti. Gak pernah. Orang gila tuh. Ya itu emang. pelatihnya emang bego aja sih. Gerbang Southgate. Selatan, gerbang Iya. selatan. doang. Apa? Sancho juga gagal. Iya. Iya, 2 kali tuh main MU tuh. Oh iya, Sancho sama Rashford ya, Iya. sama Saka. Dua-duanya dimasukin 4 penalti doang. Pokoknya tiap topik MU dah pokoknya. Masalahnya. Ya itu kalau kemarin kayaknya kita kurang hoki sih kalau yang Euro. Dan juga kalau menurut Tapi- gua gara-gara ini sih pelatih juga sih menurut gua nggak bisa Ah. dari sisi taktik ya. Kalau kita ngomong mungkin tuh secara general lah, taktik itu kayak nggak bisa mencari balance-nya ketika lu main, kan lu punya Gerrard, Lampard dan Scholes. Mereka tuh nggak pernah padu kalau main bareng di tengah gitu loh. Nggak beda banget ketika Spanyol ada di Madridnya ada siapa, ada Xabi Alonso, ada Xavi Iniesta. Xavi, Iniesta, Silva, tapi pelatihnya Spanyol tuh Luis Aragonés dan sebagainya itu bisa nyatuin gitu loh. Bisa nyatuin di Iniesta malah mainnya di winger kanan kadang-kadang Iya, gitu iya, kan, kiri. gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh bisa nyatuin secara permainan gitu, sedangkan di Inggris tuh enggak. Jadi selain tadi ego dan rivalitas, pelatih juga sih nggak bisa. Menurut gua nggak ada pelatih yang Karena gini, sama- bener-bener, gua masuk akal. Waktu Fabio Capello Paling kan Capello mainnya kan defense banget. Iya. Sedangkan kalau pada waktu pemain-pemain yang Inggris pada waktu itu kan kick and rush, nyerang, Iya, terus tiba-tiba iya. dapat pelatih pragmatis ya bingung mereka mungkin. biasa Oh main di iya. Itali. Oh iya, faktor pelatih juga Iya penting itu tuh, bener. kayak paling masuk akal, itu juga salah satunya mungkin. Selain rivalitas, selain pelatih. rivalitas karena perbedaan instruksi pelatih di klub Iya, kan, di klub iya. kan kick and rush kita pas nyampe di timnasnya mainnya pragmatis Satu gitu. ada satu lagi sebenarnya. Apa? Dua kalau menurut gue, satunya itu di zaman itu si Brazil juga gila-gilanya. Ingat loh, Brazil tuh lagi di Oh, zaman iya. di zamannya Ah, Beckham. kalau lu- Iya dong. Iya, Brazil. maksud gua kalau kita bahas tadi golden generation-nya Inggris itu berarti 2006 ke atas. Iya. Dan Brazil 2006 ke atas sudah jadi ampas. Oh Tapi gitu ya. dulu ada Jerman. Luis Fabiano bisa masuk timnas tuh apa Luis Fabiano? Tapi Jerman di situ. Ya Jerman. Iya, Jerman. Tadi Anda sebut Brazil. Ya maksud gua ada Jerman, ada beberapa beberapa timnas yang benar-benar nge-build orang-orangnya tuh, pemain-pemainnya tuh emang orang gila gitu loh. Enggak, tapi Jadi- kalau ngomong yang lu bilang orang gila, ini pemain-pemain Inggris juga gila banget anjir. Atau mungkin tadi kan lu bilang ini banyak faktor internal Ya. sama ini eksternal, kayak lawan-lawannya mungkin yang lebih Oke. jago. Sama Atau ada mungkin satu lagi tadi gua sebenarnya. apa? Ya dulu Atau mungkin emang pemain Inggris tuh so overrated itu. Oh, nah, gue enggak. balik lagi Oh, nih, itu gue enggak. pengen bahas nih karena di Tidak menerima kenyataan Anda berdua ya. enggak, itu Apa satu enggak. gue cuma ngelempar ya. itu enggak. Enggak, Enggak. Karena Enggak. apa buktinya di timnas gitu? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Iya, Ya, ekspektasi juga publik. ekspektasi Kalau emang lu publik. sejago itu, maksud gua dengan lu punya banyak pemain bintang, harusnya itu lebih memudahkan lo untuk bisa dapat sesuatu gitu. Bahkan semifinal aja jarang. Secara logika Inggris. begitu, tapi ketika Iya. lu nyatuin banyak bintang dalam suatu tim, nah kita contoh deh agak lebar dikit, misalkan ke Madrid zamannya Zidane sama Rafael Benitez gitu loh. Dan satu Oke. pelatih nggak bisa menyatukan Madridnya kayak gitu. Isinya bintang semua kan. Iya, iya. Ketika Zidane bisa, ya Zidane bukan taktik yang Ya, brilian ya, banget ya, lah, ya, tapi ya. bisa Tapi dia menyatukan gitu. dihormati ya. Iya, bisa dihormatin. Sama juga kayak Argentina sekarang. Maksudnya kayak Argentina tuh beberapa tahun kebelakang juga skuadnya bagus-bagus gitu loh. Tapi Iya. kenapa di musim ini di tahun ini tahun kemarin bisa juara? Karena si faktor pelatihnya itu bisa Iya, bisa memperoleh ganti lah ya. Iya. Ya faktor pelatih Bisa. dan pemain-pemainnya pada respect Iya. sama Messi semua. Iya, menurut gue paling gede itu sih, paling gede tadi itu. Oh, berarti paling masalah ego sama pelatih ya mungkin. Iya, ya? Kalau sama lu pelatih. tadi apa tambahannya? Satu lagi gue karena ya lo bilang liganya itu terbaik, pemain-pemain bintang ada di sana semua. Tapi lo inget sendiri pemain bintangnya itu nggak hanya di Inggris, bukan asli orang Inggris loh, Iya. yang dibeli-beli loh. Ya, tapi maksudnya ada maksud gua- dan beberapa pemain itu kadang cuma jadi cadangan. Iya. Pemainnya di bintangnya itu malah jadi cadangan. Siapa, Enggak, maksud Dam? gua pemain. Beberapa, Kita iya. bahas Golden Generation-nya Inggris generationnya. siapa yang cadangan? Itu Yang Kecuali gimana nih? kipernya.
Iya, dari atas sampai yang bawah. 2006 ya, yang 2006. Itu bintang Tapi kalau semua. yang musim-musim sekarang yang kayak ini Golden Generation juga yang pas Euro, pas juga di sebelumnya tuh Piala Dunia. Jauh Golden Generation yang Jauh, 2006 jauh. gila Ini lu. kan kita bahas 50 tahun kan. Oh, Ini iya. Gilanya Rooney. Beckham masih sempat. Beckham ya Putra. kan? Bukan Beckham. Ini dia Kirinya kan. siapa ya? Dibelokin Kirinya lagi. si Backnya bukan. Terry Ferdinand. Back Terry Ferdinand. Asli Cole. Kanan siapa? Kanan si bukan. Gary Neville. Gary Enggak, Neville. back kanan kayak Gary Neville. Oke. Back kanan Gary Neville. Tengah Lampard Gerrard Scholes. Iya, tengah Lampard Gerrard Scholes. Kanan Beckham. Kadang Lampard bisa jadi wing kanan juga Iya. kadang. Oh. Depannya Jeremy second strikernya Rooney, Jeremy Defoe. strikernya Defoe. Heskey, Emil Heskey. Buyar semua. Pernah Crouch Ke depan, juga. nggak bisa ngebobolin lawan itu. Terus pernah juga si siapa namanya si Walcott juga pernah di kanan. Ya. Pas awal 2006 2007 Ya, tuh ya. kan bagus-bagusnya dia. Ya, benar. Walcott di Ya tapi kanan. pada intinya itu isinya pemain inti semua kan. Pemain inti semua. Iya. Owen. Oh ya Owen anjir. Tapi Oh, atau mungkin. enggak, masalahnya juga karena kipernya. Karena pas kalau gue lihat dulu ya, pas gue lihat highlightnya. Oke. MU tuh MU Inggris tuh kalau lagi Terus diserang, MU terus. sorry, Inggris tuh kalau lagi kena serangan balik, kipernya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, one shoot one goal. Lo lihat aja coba. Mungkin ya. Iya, Di itu faktor faktor kiper ya. juga. Kiper faktor juga Tapi pasti. kalian pernah mikir gak? Mungkin ada faktor mental mungkin. Iya, kenapa kita selalu gagal di penalti ya gara itu? Iya, iya, penalti. anjir. Iya, 2006 selalu gagal penalti ya? 2006. Iya. Lawan Jerman kalau nggak salah. Dari zaman Argentina, lupa Southgate gua. yang gagal penalti itu tahun berapa? 96 pas 98 Iya, ya. iya. Yang dia juga gagal penalti. 98. 98 ya. Kita baru akhirnya menang penalti lagi tuh Piala Dunia kemarin tuh. Lawan siapa ya? Ada tuh kemarin tuh. Gue baru Ini ingat kali tuh. ya. Lawan Kroasia. Kroasia ya? Kro- Ya Kroasia sih iya. ingat gue. Itu juga kalah juga ujung-ujungnya. Dua- Bukan 2018 Kroasia, ya? bukan Kroasia, bukan Siapa? Ya adalah itulah. itu lawan Ya, itu tapi kita menang penalti ya benar-benar gue inget. Waktu kipernya udah Pickford itu. Iya. Ya Ya itu doang. modelan Inggris tuh Golden Boy kayak sekarang ini Belgia. Belgia kan bener-bener Golden Ya. Generation, cuman gara-gara pelatihnya aja. Tapi kalau menurut gua Inggris itu merata banget kecuali di kiper memang. Kalau Belgia kipernya OP banget. Semua Enggak, semua Dam. lini. Tapi kalau menurut gue kalau Belgia tuh nggak semewah Inggris pada waktu itu. Semua lini, San. Oke, Siapa oke. cuman Semua lini. cuman De Bruyne, Hazard, Dulu Lukaku. pas oh lagi- ada company. Ya. Pas lagi muda-mudanya Thomas Vermaelen. Iya, iya, Dam, lu bandingin sama Sama Terry Toby sama Ferdinand, Dam. Ya maksud gue di zaman itu yang bener-bener Toby Alderweireld dan ini masih gila Oke, sih. oke, Yang oke. Vertonghen. Ya itu Terus yang mungkin Hazard. yang paling masuk akal ya itu mental, pelatih, sama rivalitas. ego. Kualitas ya. Yang paling menonjol Tapi rivalitas. rivalitas menurut lu menurut akhir-akhir ini kayak 2-4 tahun belakangan ini mulai berkurang nggak? Rivalitas Rivalitas Iya, mulai iya, berkurang. mulai Iya. ngeblank. Lu kalau lihat video-videonya Inggris yang diposting di YouTube atau di Instagram ya, Iya, kayak bercanda-bercanda. Dia main bercanda-bercandaan, bebek-bebekan, main bebek-bebekan. Iya. Gimik. Arsenal kan sama City yang sekarang lagi title contender kan. Ah. Tapi Grealish sama si Declan Rice bercanda-bercanda Iya. gitu loh. Iya. Nah, itu di zaman 2005 2006 gak bakal nemu Iya. kayak gitu. Coba Betul, kita betul, breakdown karena kan Inggris bakal ngadepin Piala Eropa 2024 nih Iya. nanti. Tadi masalah ego mungkin udah diturunin. Ego ya karena tadi banyak Iya, bercandanya juga mungkin rivalitas di timnas bakal dikurangi dikit. Betul. Mungkin masalah teratasi di situ. Pelatih. Nah, salah pelatih. Nah, Pelatih. ini pelatih nih. Nah, ini nih Ya, harus kayak Calvin diganti. Phillips nggak pernah main di bawah gitu ya. Sterling lagi bagus Gue nggak lupa diambil. Harry Kane pernah ngambil corner tuh siapa pelatihnya? Southgate ya? Southgate. Itu dia. Southgate. Sesat berpikir. Iya emang gak jelas sih. Sebenarnya gua nggak tahu ya. Tapi paling berprestasi setidak-tidaknya selama gua nonton bola ya Southgate anjir. Southgate secara culture Tapi di menurut timnas lu tuh pemainnya juga merubah gila lah ya. anjir. Menurut gua secara culture di timnas Southgate merubah, tapi ya emang bukan pelatih. Ya. Top aja Nah, ya mungkin benar. masalahnya mungkin pelatih nggak seberpengaruh itu, mungkin mentalnya mungkin. Iya terus ini kalau seandainya kita bahas pelatih Sekarang dulu ya, kita bahas sekarang ya. Ya kita bahas mentalnya. pelatih. Ada rumor kemarin katanya mau dipecat. Penggantinya Frank Lampard atau enggak Graham Potter? Oh, berarti memang Apa? pemilihan pelatihnya, FA-nya yang salah. Mau gimana dong? Mereka terlalu Inggris sentris Iya ya, nggak kan? mau Iya. Gak mau cari yang luar. Terakhir Capello yang keluar ya. Iya, Capello. Capello. Kali. Iya, Capello, Capello. Iya. Betul. Oh ya, Sven Goran Eriksson. Iya. Iya, berarti mentalnya. Tapi dengan dia udah masuk semifinal Piala Dunia, dengan Iya. dia udah masuk final Euro, menurut lu berpengaruh gak sama mental
Inggris timnas Inggris Harusnya nanti di berpengaruh ya. 2024? Harusnya kan? Harusnya. Bisa jadi bisa jadi bumerang malah kayak udah semifinal atau final nih krusial. Tapi kebayang-bayang golnya siapa? Bonucci. Kebayang-bayang Donnarumma nge-save penalti. Kebayang-bayang Celini narik Saka. Kebayang-bayang itu bangke sih. Golnya Bangke, Denmark, itu bangke sih. golnya Kroasia Bangke. gitu kan. Itu dia menurut gua masalah mental masih menjadi hal yang krusial sih. Selain pelatih ya, itu dua yang paling berdampak di Inggris sekarang. Ya, tapi kalau emang harus ganti pelatih ya mending dari dua itu ya mending Potter lah. Ya, Atau nggak mending Southgate sekalian deh. Sekarang Mending ganti Southgate pelatih, aja. Mendingan kayak STY diganti di timnas gak sih, kayak nggak perlu gitu, nggak ada orang impactnya. Inggris justru malah gue lebih suka Eddie Howe. Sama. Karena Eddie Howe ini dia rapih struktur Ya, permainan ya. juga rapi, nyerang juga bisa. Tapi rada-rada pragmatis juga. Iya, Cuman bisa. karena dia dulu tuh spesialis tim degradasi. Ingat. Iya. Karena kalau menurut gue dibawa di kompetisi yang bukan liga, lebih gila lagi menurut gue. Kayak siapa namanya, Carlo Ancelotti. Bisa jadi? Harusnya Jose Mourinho yang ngelatih Inggris nih. Waduh. Harusnya Mourinho, John. Enggak sih. Enggak lagi. Menurut gua harus tipe pelatih yang pace-nya cepet gitu, kayak mungkin ya Klopp atau De Zerbi Oke, gitu. oke, Soalnya oke. udah terbiasa di Iya, liganya di kayak tim, gitu. di tim, Iya kan? Oh, berarti Frank Lampard. Aduh, Hancur, enggak. makin hancur itu tim. Crossing dari kanan crossing udah gitu-gitu. Oke, itu Ada kita ngebahas masalah Inggris di tahun 2000 ke atas lah. Ya. Kita sekarang bahas Inggris 80-an nih misalnya. Kok Anda kayak gitu? Enggak, mendingan yang sekarang nih, yang buat besok Euro. Oke, tapi kita coba bahas prediksi kita Inggris di Euro 2024 nih, gimana? Menurut lu mungkin dari gue ya, nggak bakal juara sih. Gak bakal. Final mentok sih. Nggak bakal juara. Lu udah sering masuk semifinal final, udah pernah Ya. di 2 turnamen bergengsi terakhir. Dan pelatih lu juga ya walaupun nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget juga gitu. Pemain lu juga komposisinya dalam juga Iya, loh. tapi masih ada Back Prancis. kanan lu Iya, bahkan dia baru mau ngomong. banjir gitu. Baru Bro, mau ngomong ada Prancis. Prancis gini loh, pemain musim Piala Dunia kemarin. kenapa tidak pede dengan Inggris Enggak, sendiri gitu? Piala Dunia Enggak. kemarin. Karena Southgate. Masih ada Prancis Gitu anjing. aja. Gini loh, Prancis Piala Dunia kemarin itu cedera hampir 10 orang pemain yang benar-benar cedera. Kipernya aja Mike Dan nggak main tuh. Iya. Itu Tapi loh. masuk Kayak final. Masuk Nkunku, final. terus juga Kante Pogba cedera nggak Iya. dibawa. Kante Pogba juga nggak cedera juga. Musim itu Nggak lagi pengaruh gila-gilanya pengaruhnya. berdua. anjir. Maksudnya Kante Udah Pogba lah. lagi gila. Mana ada Kante. Ya lu bayangin aja di final. Lu kan nonton hampir nangis kan lu? Iya. Argentina apa jagonya anjir? Ya iya Apa makanya. jagonya Argentina? Ya makanya dengan pemain timnas Itu Messi Prancis- dicabut, udah itu nggak ada itu. Iya kan? Masih ada Di Maria John tapi John. Ah, Big game player, membantu tuh. big game player John. Big game player tapi dia. Big game Nggak ada player. Messi Ya, itu lawan dia kalau timnas Euro. susah ngebobolin timnas itu. Euro masih ada Prancis, masih ada Iya, masih ada. Portugal. Portugal tuh. Oh, berarti faktor Timnas eksternal mewah dari tuh, Inggris ya. ya. Timnas mewah tuh. Internal Portugal. eksternal, internalnya Southgate, eksternalnya Prancis. Iya sekarang internalnya bukan Iya. ego lagi, egonya kayaknya udah biasa aja deh sekarang. Iya. Mental udah nggak segitu-segitunya. Mental masih bisa dibicarakan lah Iya, ya. tapi pelatihnya. pelatihnya ini. Pelatihnya udah deh nggak ada. Oke, berarti menurut lu nggak Master juara. class. Tapi menurut lu sampai mana? Mentok semifinal sih. Gue final bisa masuk sih final. Final ya? Tergantung bagan, tapi kalau emang nggak ketemu Prancis di semi apa quarter bisa final sih. Oke. Itali mungkin sih. Italia nggak masuk. Itali Euro nggak Nggak masuk. Itu loh, Masuk. Oh, masuk. Wow, sih mungkin tuh, nggak mungkin. ya? Nggak mungkin. Hoki nggak mungkin 2 kali, Jon. Ini bukan fans Itali ini. Fans Itali. Lu gimana? Inggris Gue 2024. ya mentok semifinal lah. Iya sih. Kalau misalkan dia dapat bagan gampang ya. Piala Dunia tuh 2000 Final. berapa sih? 26. Nah, itu juara. Makin jauh. Juara di hati Pelatihnya masyarakat udah ganti. Inggris. Ganti. Juara Ganti. juara di Itu hati it's masyarakat coming Inggris. home kita. It's coming home. Tiap Tiap musim, tahun, musim tiap Piala kayak gini, Dunia ya. semenjak 1966 Football is coming home. hanya yang datang tangisan kekalahan. Sumpah gue pas Euro lawan Italia. lawan final lawan Italia bener itu. Ih, nyesek sih gue. Udah unggul loh kita. Kalau gue sih yang pas Lampard golin lawan Jerman tuh yang Yang gol. Itu iya. nyesek banget sih. Padahal maksud saya kan waktu itu skuadnya ya biasa, nggak terlalu gimana kan, back Bener. aja, Absen, back backnya aja absen. absen. Tapi bisa hampir ngimbangin Jerman gitu loh. Ada Gareth Barry. Iya lagi anjing. Tapi Ya gol itulah. itu. Oke, tapi kalau menurut gue juga semifinal lah Iya, paling. semifinal. Gak bakal juara sih. Atau bahkan Sulit. nggak lolos grup. Gak mungkin. Gak ada yang Nggak tahu mungkin. anjing kalah sama Nggak Panama mungkin. nanti. Ya udah. Mungkin Panama sih Euro. Panama ikut sih Euro Euro. tuh.
Ya dah, mungkin itu saja video kali ini. Coba kalian komen juga apa sih masalah Inggris dari tahun ke tahun. Kenapa dia nggak bisa juara di turnamen bergengsi setidaknya 50 tahun terakhir gitu. Dan kalian tulis juga prediksi kalian timnas Inggris di 2024 bakal gimana sih? Apakah tetap mendukung Israel atau enggak gitu. Nanti sensor aja. Apakah di 2024 elektabilitasnya masih bagus? Bukan itu, capres. Ya dah, kalau kalian suka konten-konten seperti ini jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube Gerombol Media dan jangan lupa nyalakan notification bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Gerombol. Itu dia. Let's go.